Mari setiap hati kita datang ke hadirat Tuhan hari ini. We come to you, Lord. Thank you, Jesus. Karena hanya di hadirat-Mu Tuhan terletak kekuatan kami, Tuhan. Dan hari ini kami ingin kembali kepada Bapa. Come on, every heart, come to Him. We're coming to you, Lord. This is the house of worship. This is a place of praise, where every demon trembles, where we proclaim your name. Come on. This is the house of healing. Our hearts are full of faith. Yeah. You have our full attention. And you have the final say. You have the final say. So come alive in the name of Jesus. Come alive in the name of Jesus. This is the house of miracles. We bring everything to the feet of Jesus. Everything in the name of Jesus. This is the house of miracles. Yeah. Coming to your house, and there's resurrection power. Your blood runs through our veins. Your kingdom triumphs over. Come on with praise. Even the coldest grave. Hey, hey. So come alive in the name of Jesus. Come alive in the name of Jesus. This is the house of miracles. We bring everything to the feet of Jesus. Everything in the name of Jesus. This is the house of miracles. Come on, come alive. So come alive in the name of Jesus. Come alive in the name. This is the house of miracles. We bring everything to the feet of Jesus. Everything in the name of Jesus. This is the house of miracles. I still believe you're moving. I still believe you're speaking. God, I believe you're working all things for good. I fix my eyes on heaven. God, I receive your vision. Yeah. You're working all things for good. I still believe you're moving. I still believe you're speaking. God, I believe you're working all things for good. I fix my eyes on heaven. God, I receive your vision. God, I believe you're working all things for good. Come we say, so come alive in the name of Jesus. Come alive in the name of Jesus. This is the house
come alive in the name of Jesus. This is the house of miracles. And we bring everything to the feet of Jesus. Everything in the name of Jesus. This is the house of miracles. We come to your house, a house of miracles, where all the good things happen. It's where you give us vision. It's when you give us healing. It's when you give us power. It's when you give us your love. Everything to the feet of Jesus. Every day, every day, everything, everything in the name of Jesus. And come alive, come alive, come alive, dry bones, come alive, a wicked soul. I still believe you're moving, I still believe you're speaking. God, I believe you're working all things for good. God, we fix our eyes on heaven. God, we receive your vision. God, we believe you're working all things for good. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang besar dalam hidup kami. Tidak ada yang lain di hati kami selain daripada Tuhan sendiri. Kau besar dan Kau mulia Tuhan. Mari setiap hati kita datang untuk menyembah Dia hari ini. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah, tak terselami, tak terselami pikiran-Mu.
tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Halo Shalom Battle Teens. Mari sebelum kita menerima isi hati Tuhan bagi setiap kita untuk hari ini, kita sama-sama mau berdoa untuk kebenaran firman Tuhan biar isi hati Tuhan benar-benar tersampaikan bagi setiap kita. Ayo teman-teman, kita semua berdoa. Bapa, kami bersyukur buat setiap pujian penyembahan yang sudah kami naikkan bagi Engkau Tuhan. Biarlah ucapan syukur kami terus naikkan hanya untuk Engkau Yesus. Sebab Engkau Tuhan yang baik, Engkau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami Bapa. Dan sebentar lagi Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu dan kami mempersiapkan hati kami untuk ditabur oleh isi hati-Mu, dan biarlah isi hati Tuhan benar-benar tersampaikan bagi setiap kami. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu Tuhan, urapi setiap kami agar kami bisa semakin mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, thank you teman-teman Battle Teens. Gua bisa kembali sharing lagi buat teman-teman semua di akhir ibadah kita tahun ini, dan sebelum kita liburan nanti dan minggu depan kita juga akan Natal bersama.
Thank you banget buat kesempatannya gue bisa membawakan sharing lagi buat teman-teman semua, bisa berbagi isi hati Tuhan bagi setiap kita supaya menjadi bekal bagi setiap kita untuk memasuki tahun 2022 nanti. Dan hari ini gue diberikan tema Let It Be Done. Kalau gue artikan sendiri di situ dikatakan biarlah selesai. Nah, apa nih yang selesai? Coba nanti kita sama-sama bahas, kita sama-sama renungkan apa yang harus selesai dalam kehidupan kita supaya kita bisa masuk di tahun 2022 dengan sesuatu yang baru, sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang baik bagi setiap kita. Dan kita udah gak kerasa teman-teman, udah Desember aja kita sudah melewati segala pandemi, meskipun sekarang masih ada COVID juga, kita sudah melewati hampir 2 tahun kita sudah melewati ini semua dengan ibadah tetap secara online. Kita juga kadang lewat Zoom dan mungkin ada sesuatu yang berbeda, ada sesuatu yang kita alami tidak terbiasa dengan hal-hal seperti ini, tapi akhirnya kita mulai harus terbiasa dengan kegiatan-kegiatan online. Dan mungkin juga teman-teman yang mungkin pas masuk sekolah yang biasanya ketemu dengan teman-teman, bisa bareng, nongkrong bareng di sekolah, bisa ngobrol santai di sekolah, tapi tiba-tiba karena COVID semuanya berubah. Semuanya harus secara online. Yang sudah kita rencanakan, sudah kita sudah kita pikirkan nanti sekolah bakal seperti apa, tapi ternyata ya pada kenyataannya harus online. Apalagi buat teman-teman yang mungkin sempat masuk dari SMP ke SMA, atau mungkin nanti yang kalau sekarang nanti kan yang SMA ke kuliah udah onsite, puji Tuhan nih segitu kan, udah beberapa yang onsite. Tapi yang kemarin pas masuk sekolah baru udah harapan masa orientasinya bisa kenal sekolah seperti apa segala macam, tapi ternyata semuanya berubah. Semua yang sudah kita pikirkan, semua yang sudah kita gambarkan dalam pikiran kita, mungkin juga semua yang sudah kita rencanakan tiba-tiba berubah karena adanya pandemi COVID ini. Dan mungkin juga ada beberapa planning teman-teman semua. Di akhir tahun mungkin harus liburan, pengen liburan kemana-mana, tapi ternyata pemerintah menyatakan ada PPKM lagi dan semua tidak boleh libur lah situ. Mungkin anak-anak SMA juga ada yang tidak diizinkan libur, cuman libur tanggal 24 dan 25 itu sangat disayangkan. Sudah punya planning, sudah punya rencana pengen liburan, semuanya dirombak. Dan itu semua pasti terjadi dalam setiap kehidupan kita teman-teman. Apa yang sudah kita rencanakan, apa yang sudah kita planningkan, apa yang sudah kita targetkan, apa yang sudah kita gambarkan dalam pikiran kita, tiba-tiba berubah, tiba-tiba mungkin ada yang gagal, itu semua pasti terjadi. Itu hal yang biasa terjadi dalam kehidupan kita. Dan gue percaya teman-teman, semua yang terjadi ketika planning kita gagal, ketika rencana kita atau target-target kita gagal, mungkin belum tercapai di tahun ini, gue yakin itu pasti ada satu maksud dan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Cuman bagaimana cara kita bisa mengetahui itunya kan kita nggak ada yang tahu. Yang kita mikirnya, ya gagal rencana kita. Pasti di pikiran kita seperti itu. Dan banyak anak-anak Tuhan juga karena ketika dia gagal dalam sesuatu, apapun yang sudah diekspektasikan, apapun yang sudah dipikirkan, sudah direncanakan ternyata gagal, realitanya tidak seperti yang dia pikirkan, banyak anak-anak Tuhan juga akhirnya kecewa dengan Tuhan. Banyak anak-anak Tuhan juga akhirnya tinggal menjauh, meninggalkan Tuhan karena kecewa itu. Tapi apakah itu yang harus kita lakukan teman-teman? Apakah itu yang harus terjadi dalam kehidupan kita? Kita harus kecewa dengan Tuhan? Ataukah kita harus tidak percaya lagi dengan Tuhan ketika semua planning kita gagal? Saya rasa enggak teman-teman. Dan di dalam Alkitab sendiri ada sebuah cerita yang menceritakan tentang Tuhan menggagalkan setiap apa yang direncanakannya untuk mencapai sebuah tujuan yang mulia. Tujuan yang menyelamatkan setiap umat manusia. Gue percaya teman-teman semua pasti udah tahu cerita tentang Maria yang mengandung Yesus. Dan di situ Yusuf ingin berencana meninggalkan Maria. Tapi Allah menggagalkan semua itu. Menggagalkan rencana dari Yusuf untuk meninggalkan Maria. Di dalam Matius 1. Di ayat yang ke-18 sampai 24. Di situ cerita tentang di mana Yusuf ingin meninggalkan Maria karena
Maria mengandung, bukan dari hubungan bersama Yusuf. Maria mengandung dari roh. Yusuf sendiri pun tidak berpikir sampai ke sana, bahwa ada maksud rencana Tuhan ketika Maria mengandung. Akhirnya dia di ayat 19, dia berencana untuk menceraikan Maria secara diam-diam. Dan disinilah teman-teman, ketika kita merencanakan sesuatu, belum tentu apa yang kita rencanakan itu menjadi rencana Tuhan. Makanya teman-teman, apa yang harus kita biarkan semuanya selesai di tahun ini? Apa yang harus kita biarkan let it be done di dalam kehidupan kita di tahun ini? Yang pertama yang gue mau bagikan teman-teman, di ayat yang ke-20 di situ dikatakan, Matius 1 ayat yang 20 di situ katakan, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebagai anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ketika Yusuf sudah berencana untuk meninggalkan Maria, tapi Tuhan tidak tinggal diam, Allah tidak tinggal diam. Tuhan menghampiri, Allah menghampiri, Roh Allah menghampiri Yusuf dan menyatakan, menyampaikan bahwa ada maksud rencana di balik semua yang dialami oleh Yusuf dan Maria. Ada maksud rencana mulia, maksud Allah, rencananya Tuhan di balik kejadian yang terjadi, di balik kehamilan Maria. Begitu juga dengan kehidupan kita teman-teman. Terkadang apa yang sudah kita rencanakan, terkadang apa yang sudah kita atur sedemikian rupa, terkadang apa yang sudah kita planning dari jauh-jauh hari, menurut setiap kita itu hal yang terbaik. Menurut setiap kita itu hal yang mulia bagi setiap kita, itu hal yang paling baik bagi setiap kita. Tapi semua yang menurut kita baik, belum tentu itu terbaik dari Tuhan. Belum tentu itu menjadi rencananya Tuhan. Belum tentu itu menjadi maunya Tuhan dalam kehidupan kita. Meskipun teman-teman, meskipun kita sudah memplanningnya dari jauh-jauh hari. Meskipun kita sudah berpikir, oh ini pasti yang terbaik. Oh ini mungkin sekolah yang terbaik. Bisa jadi kita sudah memplanning kita mau masuk ke sini. Mungkin kita juga sudah memplanningkan setiap kehidupan kita yang terbaik. Orang tua juga sudah memplanningkan yang terbaik bagi setiap kita. Tapi bisa saja itu semua belum tentu yang terbaik menurut Tuhan. Begitu juga cerita dari Yusuf ini. Dia mungkin sudah, oh ya mungkin saya lebih baik meninggalkan Maria. Supaya pada zaman itu, kalau sedikit sejarah dari zaman itu, ketika ada seorang wanita yang sudah bertunangan dan ternyata istilahnya sudah hamil, sudah melakukan tindakan itu semua di luar pernikahan, maka dia akan dirajam batu sampai mati. Yusuf tidak ingin seperti itu. Karena di ayat 19 di situ dikatakan Yusuf tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya. Dia tidak ingin itu semua terjadi bagi Maria. Meskipun itu menurut Yusuf itu sudah yang terbaik. Tapi ternyata maksud Tuhan beda teman-teman. Terkadang maksud Tuhan itu, rencana Tuhan itu tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Maka itu teman-teman, apa yang harus kita selesaikan di tahun ini untuk melangkah masuk di tahun 2022 nanti? Yang pertama, kita harus selesaikan setiap rencana kita. Rencana yang tidak melibatkan Tuhan. Planning yang tidak seturut dengan apa yang menjadi mau Tuhan. Mungkin setiap kita sudah merencanakan segala sesuatu. Mungkin setiap kita sudah merencanakan masuk universitas yang terbaik, sekolah yang terbaik. Sudah melakukan usaha yang terbaik untuk bisa masuk universitas yang terbaik. Tapi seandainya teman-teman itu semua gagal. Seandainya itu semua gagal, yang sudah kita rencanakan itu semua gagal. Mari teman-teman semua berpikir bahwa ada rencana Tuhan di balik itu semua. Ada hal yang terbaik yang Tuhan mau siapkan bagi setiap kita teman-teman. Di balik setiap kegagalan yang kita alami. Di balik setiap hal-hal yang tidak masuk akal dalam pikiran kita. Di balik setiap rencana kita, itu semua pasti ada maksud Tuhan. Maka itu teman-teman, hal yang harus kita selesaikan di tahun ini
adalah rencana kita yang kita tidak libatkan Tuhan. Rencana kita yang kita tidak taruh Tuhan di dalam rencana kita, di dalam setiap planning kita. Jadi teman-teman, yang harus kita selesaikan di tahun ini adalah setiap rencana kita yang kita tidak libatkan Tuhan di dalamnya. Rencana yang kita planningkan dalam pikiran kita sendiri. Rencana yang kita lakukan, rencana yang kita siapkan hanya melalui setiap pikiran kita sendiri. Tanpa ada Tuhan di dalamnya, tanpa kita libatkan Tuhan di dalamnya. Itu kita harus selesaikan sekarang teman-teman. Supaya apa teman-teman? Supaya ketika kita masuk di tahun 2022, dengan rencana yang selaras dengan Tuhan, dengan rencana yang sesuai dengan mau Tuhan, gue yakin itu semua hal-hal yang terbaik bagi setiap kita. Karena teman-teman sendiri tahu kan, janji Tuhan, rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tapi mendatangkan damai sejahtera bagi setiap kita. Tuhan merencanakan segala sesuatu yang baik bagi setiap kita. Dan gue percaya di tahun 2022 juga Tuhan merencanakan sesuatu yang baik bagi setiap kita. Supaya kita mendapat hal yang terbaik itu, gak ada cara lain teman-teman. Selain kita hidup selaras dengan Tuhan, rencana hidup kita selaraskan dengan Tuhan, kita cari apa yang menjadi mau Tuhan dalam kehidupan kita nanti di tahun 2022. Dan begitu juga ketika gue mau masuk di tahun 2021 teman-teman. Gue inget banget di tahun 2020 akhir di bulan Desember, gue tanya Tuhan, gue berdoa sama Tuhan, Tuhan mau gue apa di tahun 2021? Tuhan ingin gue lakukan apa di tahun 2021? Dan ketika itu gue cuma dapat suatu impresi dari Tuhan. Tuhan bilang, semakin kenal pribadi dia, semakin kenal siapa Yesus. Dan gue yakin itu dari Tuhan karena gue konfirmasi dengan tema gereja kita. Ketika gue tahu gereja kita bertema tahun ini memiliki karakter Kristus. Wah, gue langsung, ya juga ya. Kalau gue gak akan pernah bisa punya karakter Kristus ketika gue tidak mengenal siapa itu Kristus. Tidak mengenal secara pribadi siapa itu Yesus itu sendiri. Kalau gue sudah kenal banget, gue udah tahu banget, pasti gue bisa memiliki karakter Kristus dalam kehidupan gue. Begitu juga di tahun 2022 nanti teman-teman. Itu yang harus kita tanya Tuhan, apa yang menjadi mau Tuhan, rencana Tuhan dalam kehidupan kita di tahun 2022 nanti. Gue juga sekarang lagi berdoa sama Tuhan, gue juga sekarang lagi cari tahu apa yang mau menjadi mau Tuhan dalam kehidupan gue nanti di tahun 2022. Karena selama tahun 2021 apa yang gue alami itu semua terjadi sesuai dengan apa yang menjadi mau Tuhan. Tuhan ingin gue mengenal pribadi dia. Apapun yang terjadi di tahun 2021 itu membawa gue semakin kenal Tuhan. Sampai gue bisa berdiri di depan teman-teman, bisa sharing di depan teman-teman. Gue yakin itu semua maksud dan rencana Tuhan. Maka itu teman-teman, di tahun 2022 nanti, ketika kita mau masuk di tahun 2022 nanti, mari kita selesaikan setiap rencana kita bereskan rencana kita yang tidak sesuai dengan mau Tuhan, tidak selaras dengan mau Tuhan. Kita selesaikan setiap rencana kita yang kita tidak libatkan Tuhan. Mulai hari ini dan nanti ketika kita mau masuk tahun 2022, semua planning kita, ayo kita libatkan Tuhan di dalamnya. Kita cari tahu apa yang menjadi mau Tuhan dalam kehidupan kita, apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Dan hal yang kedua yang bisa gue bagikan buat setiap kita teman-teman. Hal yang terakhir, apa yang harus kita selesaikan di tahun ini. Yang kedua adalah keyakinan setiap kita. Loh, kok keyakinan? Apakah kita di tahun 2021 harus menyelesaikan rasa percaya kita sama Tuhan? Enggak teman-teman, jelas enggak. Maksud gue di sini adalah kita harus membiarkan keyakinan akan diri kita sendiri, keyakinan bahwa gue bisa melakukan segala sesuatu sendiri, keyakinan bahwa gue bisa masuk kuliah yang terbaik karena orang tua gue, keyakinan bahwa gue bisa mendapat hal-hal yang baik karena uang orang tua gue. Keyakinan-keyakinan itu yang harus kita selesaikan di tahun 2021. Dan masuk di tahun 2022 dengan keyakinan
sepenuhnya sama Yesus. Keyakinan bahwa kita bisa melakukan segala sesuatu bersama Yesus. Mungkin selama ini teman-teman masih yakin teman-teman bisa masuk universitas nanti yang terbaik. Itu semua karena kemampuan teman-teman. Itu semua karena kepintaran teman-teman. Atau mungkin juga karena duit dari orang tua bisa kita disekolahkan di tempat yang terbaik. Mungkin teman-teman masih tetap yakin akan diri sendiri. Semua teman-teman sudah rencanakan yang terbaik itu terjadi dalam kehidupan teman-teman karena atas keyakinan diri sendiri. Itu harus diselesaikan di tahun ini teman-teman. Kenapa teman-teman? Kita harus melangkah di tahun 2022 dengan keyakinan sepenuhnya akan Tuhan. Kita bisa masuk sekolah yang terbaik, universitas yang terbaik, itu semua karena Tuhan. Tuhan yang mencukupkan. Tuhan yang memberkati orang tua kita untuk menjadi saluran berkat untuk setiap kita. Bukan karena usaha setiap kita teman-teman. Bukan karena kepintaran kita teman-teman. Tuhan yang memberikan hikmat, kepintaran bagi setiap kita. Itu semua karena Tuhan. Maka itu teman-teman, masuk di tahun 2022 dengan keyakinan sepenuhnya sama Tuhan. Di ayat 24, di Matius 1 ayat 24 di situ dikatakan, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakannya dia Yesus. Yusuf ketika bangun dia mulai yakin bahwa ini rencana Tuhan. Ini maksud Tuhan. Jadi apapun yang menjadi planning dia selesaikan. Let it be done. Dan biarlah hanya kehendak Tuhan, hanya rencana Tuhan yang terjadi. Biarlah hanya planning Tuhan yang terjadi dalam kehidupan dia. Begitu juga dengan setiap kita teman-teman. Lepaskan segala keyakinan akan kemampuan teman-teman. Tapi semakinlah yakin bahwa teman-teman bisa, teman-teman mampu karena Tuhan. Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang memberikan kepintaran. Dan begitu juga setelah sudah Tuhan berikan segala sesuatu itu yang terbaik, kita punya bagian kita sendiri, yaitu melakukan yang terbaik. Menjalaninya yang terbaik. Berikan yang terbaik. Mungkin teman-teman sempat bimbang dengan setiap rencana teman-teman. Sekaranglah waktunya. Masuk tahun 2022 dengan semakin percaya. Semakin menaruh pengharapan sama Tuhan. Sebab gue percaya tuh teman-teman, sebab gue percaya Tuhan Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Bagi yang mengasihi dia. Bagi yang semakin percaya, semakin yakin sama dia. Tuhan datang membawa setiap kebaikan yang terbaik bagi setiap kita teman-teman. Ada satu quotes yang gue mau bagikan bagi setiap teman-teman untuk menutup sharing gue hari ini. Gue mau bagikan satu quotes, yaitu Tuhan menghancurkan rencanamu agar rencanamu tidak menghancurkan kamu. Tanpa disadari teman-teman, terkadang setiap planning kita, kalau seandainya itu tidak selaras dengan mau Tuhan, itu bisa menghancurkan setiap kita teman-teman. Tapi gue yakin teman-teman, ketika rencana kita gagal, ketika apa yang kita lakukan, yang sudah kita planningkan itu tidak terjadi, gue yakin Tuhan mau berikan yang terbaik bagi setiap kita. Makanya teman-teman, ketika kita gagal, tetap jalan sama Tuhan. Melangkah sama Tuhan. Semakin yakin, semakin percaya sama Tuhan. Dan gue percaya dia selalu ada dalam segala aspek kehidupan kita. Hal-hal yang terbaik yang pasti kita terima dari Tuhan. Dan Tuhan pasti berikan bagi setiap kita. Itu janji Tuhan bagi setiap kita. Jadi teman-teman, bagi teman-teman yang selama ini masih ragu, selama ini masih bimbang, gak usah takut. Melangkahlah di tahun 2022 dengan Tuhan. Akhirilah tahun ini dengan semakin percaya sama Tuhan. Akhirilah tahun 2021 ini dengan menaruh setiap rencana hidup kita selaras dengan rencananya Tuhan, maunya Tuhan. Cari terus kehendak Tuhan lewat pembacaan firman, lewat perenungan firman, lewat doa, lewat setiap firman-firman yang kita dengarkan. Cari mau Tuhan.
Tapi di balik itu semua semakin dekat sama Tuhan. Karena gue percaya ketika lu dekat sama Tuhan, ketika lu intim sama Tuhan, Tuhan yang akan nyatakan langsung bagi setiap kita. Tuhan yang akan nyatakan apa yang menjadi mau Dia bagi setiap kita. Jadi teman-teman, ayo semakin maju bersama Tuhan, semakin melangkah bersama Tuhan, dan gue percaya yang terbaik Tuhan berikan bagi setiap kita. Itu isi hati Tuhan bagi setiap kita, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kita sedetik pun. Jadi maju melangkah tahun 2022 dengan sebuah keyakinan yang baru, dengan sebuah kepercayaan yang baru, dengan sebuah harapan yang baru, dengan sebuah target-target yang baru, yang sesuai dengan mau dan kehendak Tuhan. Jadi tetap semangat teman-teman, tetap maju, tetap melangkah, tetap setia ikut sama Tuhan, tetap setia dalam komunitas. Karena gue percaya melalui komunitas kita semakin dikuatkan, kita semakin bertumbuh, dan gue percaya Tuhan bisa menyampaikan isi hati Dia melalui komunitas kita. Jadi ayo teman-teman, tetap semangat, tetap setia sama Tuhan. Dan gue mau ingatkan lagi, minggu depan, hari Sabtu, tanggal 11, jam 5, kita akan ibadah Natal bersama di gereja kita secara onsite. Akhirnya kita bisa onsite lagi. Kita bisa berkumpul bersama-sama, beribadah bersama-sama, memuji bersama-sama, memuji Tuhan bersama-sama. Dan tetap sesuai prokes ya teman-teman, daftar sesuai link yang sudah dibagikan dari setiap leader-leader yang sudah bagikan link. Teman-teman jangan lupa daftar, karena kita harus tahu berapa orang yang akan hadir, berapa kapasitas yang akan hadir di ibadah nanti. Dan gue berharap teman-teman semua hadir. Dan gue berharap teman-teman semua bisa berkumpul di gereja nanti, supaya kita sama-sama bisa bersatu, bersehati, memuji Tuhan, dan beribadah bersama-sama secara onsite teman-teman. Jadi jangan lupa, hari Sabtu tanggal 11 jam 5 sampai jam 6. Jangan terlambat, karena kalau kalian terlambat sangat disayangkan sekali, karena ibadah cuma 1 jam. Jadi jangan terlambat. Dan supaya teman-teman gak rugi kalau misalnya datang terlambat. Kalau terlambat kan gak enak. Jadi jangan sampai terlambat. Oke teman-teman. Dan hari ini gue akan berdoa buat setiap kita teman-teman untuk melangkah di tahun nanti, tahun yang baru di 2022. Kita akhiri tahun ini, kita berdoa bersama-sama buat setiap kehidupan kita. Dan gue mau berdoa buat setiap teman-teman yang punya planning, punya target di tahun depan. Kiranya target dan planning teman-teman itu semua Tuhan turut campur tangan, Tuhan turut terlibat dalam setiap rencana teman-teman semua dan target teman-teman. Amin. Ayo sama-sama kita berdoa, kita sama-sama berdoa, kita satukan hati untuk kembali berdoa akan firman Tuhan yang sudah ditaburkan bagi setiap kita. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu, buat isi hati-Mu yang sudah Engkau sampaikan bagi setiap kami Tuhan. Engkau ajarkan bagi setiap kami kembali untuk merenungkan akan rencana-Mu dalam kehidupan kami, akan mau Tuhan, maksud Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah setiap kehendak kami selesai di tahun ini Tuhan, dan biarlah di tahun depan dan hari-hari berikutnya hanya kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami. Karena kami tahu rencana Tuhan yang terbaik bagi hidup kami, rencana Tuhan mendatangkan damai sejahtera bagi kehidupan kami Tuhan. Ajar setiap kami anak-anak-Mu untuk semakin yakin dan percaya akan isi hati-Mu, untuk yakin dan semakin percaya akan pribadi-Mu, sehingga kami bisa melangkah ke depan dengan penuh keyakinan, tanpa rasa bimbang, tanpa rasa takut, karena kami percaya Tuhan beserta setiap kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Berkati mereka, Roh Kudus bekerja bagi setiap kami Tuhan. Terus materaikan firman-Mu bagi setiap kami, dan setiap kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu. Hamba-Mu selesai bicara Tuhan, tapi kami tahu kasih karunia-Mu belum berakhir bagi setiap kami. Kami tahu penyertaan Tuhan tidak pernah berakhir bagi setiap kami Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami di dalam tangan-Mu Tuhan. Komunitas kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Buat Battle Teens ini Tuhan, kami serahkan di dalam tangan-Mu. Berkati komunitas ini Tuhan. Berkati setiap leader-leader yang sudah turut campur tangan dalam setiap kegiatan-kegiatan ibadah yang
bisa terselenggara dengan baik Tuhan. Kau berkati setiap jerih lelah mereka Tuhan. Karena kami tahu Tuhan yang akan membalas setiap jerih lelah mereka Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu, masa depan mereka kami serahkan dalam tangan-Mu. Setiap studi mereka, keluarga mereka, apapun yang menjadi cita-cita mereka, kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan turut campur tangan bagi setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Bapa. Ini doa dan ucapan syukur setiap kami buat setiap kebenaran firman-Mu. Dan kami serahkan kembali seluruh kehidupan kami untuk sesuai dengan tuntunan-Mu, sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Thank you teman-teman. Sampai ketemu lagi di lain waktu, di sharing-sharing yang berikutnya. Dan gue berharap teman-teman tetap setia ikut sama Tuhan, tetap setia sama Yesus. Amin. Terima kasih teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Amin. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Saudara sekalian, saat ini kita akan menerima perjamuan kudus. Alkitab berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita siapkan roti di tangan kanan kita. Apakah sudah percaya roti yang diberkati ini ada persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus yang telah dipecah-pecahkan karena dosa-dosa kita? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya firman Tuhan berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Apakah sudah percaya anggur yang sudah diberkati adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus Kristus yang telah dicurahkan untuk menebus kita dari segala dosa? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk penebusan-Mu, untuk apa yang sudah Engkau lakukan. Biar hidup kami selalu bergantung kepada kebenaran firman-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan.
dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu, juga terima kasih untuk perjamuan kudus. Di dalam nama Yesus, amin.